Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas PWB. Nama saya Putri Armaini, NIM 1924 10 10 10 94 dari Prodi Sistem Informasi. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Aula Fajrun Halilur Rahman, NIM 1924 10 10 10 44, berasal dari Prodi Sistem Informasi. baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Melaku Jatim. Nah, Melaku Jatim ini adalah sebuah website yang akan memberikan informasi tentang objek wisata beserta informasinya. Nah, website ini dikhususkan untuk Provinsi Jawa Timur karena pada saat ini Indonesia sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik sisi ekonominya, pariwisata, pertambahan penduduknya, dan sebagainya. Nah, untuk itu kami membuat sebuah website untuk menunjang kebutuhan pariwisata di Jawa Timur. Nah, kadangkala orang yang ingin mengunjungi orang yang ingin berwisata itu harus mencari informasi terlebih dahulu kan. Nah, dengan adanya website Melaku Jatim, wisatawan dengan mudah mencari informasi tersebut. Nah, Melaku Jatim ini terdiri dari wisata kuliner, wisata pantai, wisata edukasi, wisata budaya, wisata alam. Nah, pada website kami juga ada video serta artikel yang terkait atas wisata-wisata yang ramai serta wisata yang unik di Jawa Timur. Nah, selain itu masyarakat Jawa Timur bisa mencantumkan tempat yang bisa dikunjungi wisatawan, sehingga wisatawan pasti memiliki teman yang bisa diajak berkeliling. Nah, teman tersebut dapat bertindak sebagai tour guide. Masyarakat bisa menentukan harganya sendiri dan berkreasi tentang tempat yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Bagi wisatawan, mereka dapat mengakses informasi tempatnya dengan mudah. Mereka tidak memiliki kenalan di tempat tersebut, akan merasa nyaman karena sudah memiliki kenalan, yaitu orang yang mencantumkan tempat tersebut. Dan Melaku Jatim ini bisa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mempromosikan daerahnya kepada para wisatawan. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada pada Melaku Jatim. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada login. Jadi si pengguna Melaku Jatim dapat melakukan login jika telah memiliki akun. Jika belum, dapat melakukan sign up terlebih dahulu. Lalu ada fitur home. Di sini akan menampilkan halaman utama dari website Melaku Jatim. Lalu ada artikel. Pada bagian artikel akan menampilkan artikel-artikel tentang tempat wisata. Lalu ada fitur booking dan pencarian. Di sini akan menampilkan beberapa tempat wisata sesuai dengan tipe tempat wisatanya. Ada alam, pantai, budaya, museum, dan kuliner. Lalu ada deskripsi wisata, ada pemesanan. Jadi jika guna Melaku Jatim ini tertarik untuk melakukan pemesanan tempat wisata, bisa memesan wisata tersebut. Lalu ada fitur cara bayar. Di sini ada beberapa pilihan dengan beberapa bank. Lalu ada fitur profile. Di sini akan menampilkan profil dari si pengguna Melaku Jatim. Lalu ada fitur atur akun. Di fitur atur akun ini bisa mengedit password, mengedit nama, menambahkan nomor HP dan mengubah nomor HP, lalu mengatur email dan sebagainya. Lalu si pengguna Melaku Jatim ini juga bisa menambahkan tempat wisata yang ada di daerahnya sendiri. Setelah menambahkan tempat wisata tersebut, pengguna Jatim tersebut dapat memiliki akses untuk mengelola tempat wisata yang telah ia tambahkan sendiri. Selanjutnya kita langsung untuk cara pengembangan dari website Melaku Jatim ini. Pertama, kita melakukan brainstorm gitu untuk menentukan ide, dan akhirnya kita mendapatkan ide untuk membuat website Melaku Jatim.
dengan latar belakang yang telah dijelaskan pada awal presentasi tadi. Setelah menemukan ide, kita mengembangkan apakah website ini bisa atau tidak, dan ternyata bisa dikembangkan. Lalu kita membuat mockup. Untuk mockup sendiri, kita menggunakan aplikasi Figma website. Di sini menggunakan Figma karena aplikasinya gratis. Di sini ada beberapa mockup dari login, artikel, halaman home, beranda halaman booking itu, ada beranda pemesanan, lalu profile di sini. Ini ada menambah foto wisata dan pencarian dan tempat untuk mengatur akun. Jadi setelah kami menentukan ide, kami membuat mockup untuk memiliki tampilan awal lah. Jadi ada bayangan untuk melakukan pemrogramannya. Lalu setelah membuat mockup, langsung kita lakukan pemrograman dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya kita langsung saja mendemonstrasikan website Melaku Jatim. Oke, ini adalah tampilan home dari website Melaku Jatim. Di sini kita tampilan awalnya, lalu ke bawahnya ada info COVID-19 khususnya di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya itu ada destinasi populer. Destinasi populernya ini dari destinasi-destinasi yang suka dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, selanjutnya di sini di bawahnya ada video singkat. Ini kita bisa menampilkan video tersebut tentang wisata-wisata yang ada di Jawa Timur. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya wisata yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya ada di bagian artikel. Di sini ada beberapa artikel yang bisa kita baca sehingga menjadikan acuan untuk kita mau pergi jalan-jalan kemana gitu. Nah, kita coba buka artikelnya yang wisatawan Lebaran di Banyuwangi. Nah, ini adalah tampilan dari artikel tersebut. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke booking. Kita login dulu. Kalau misalnya kita mau melakukan booking, kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini kita ada form yang harus memasukkan email, nomor HP, serta passwordnya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya akun, maka kita harus bikin akun terlebih dahulu. Kita sign up. Nah, setelah itu kita ngisi email atau nomor telepon. Nah, setelah itu kita akan continue atau untuk melanjutkannya, dan ini ada formulir pendaftaran untuk para user mengisi formulir tersebut. Itu ada email, lalu ada nomor telepon, terus ada first name, last name, password, lalu konfirmasi password, dan tanggal lahir. Ada juga alamat, kota, serta gender atau jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita juga bisa memilih favorit, perjalanan yang paling kita favoritkan atau yang paling kita sukai. Lalu kita buat akun. Nah, setelah buat akun, kita akan login di email atau passwordnya. Kita mengisi email dan passwordnya, bisa dilihat, bisa menampilkan password. Selanjutnya kita login, dan ini jalan-jalan. Nah, terus kita ke tempat booking. Nah, di sini ada alam, untuk wisatanya ada alam, lalu ada budaya. Nah, ini tuh destinasi-destinasinya. Lalu ada museum, ada pantai.
dan ada kuliner. Nah, coba kita yang pantai. Kita pantai lalu kita pilih, misal kita pengen ke Pantai Watuolu, maka kita pilih Pantai Watuolu. Nah, nanti di situ ada penjelasan tentang Pantai Watuolu, ada deskripsinya, biaya tambahannya, terus biaya-biaya lainnya, terus siapa sih yang ngebuat wisata itu gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau, kita klik pesan. Nah, setelah klik pesan itu ada harganya, serta ada penjelasan singkat tentang Pantai Watuolu. Lalu kita pilih, kita mau jalan-jalan ke sana itu berapa orang, dan kapan sih kita mau jalan-jalannya. Gitu. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bayar. Nah, di bayar ini akan memperlihatkan tanggal berapa sampai tanggal berapa, serta total harganya. Dan kita bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. Ada BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan Bank Jatim. Misal kita pilih BNI, nah selanjutnya ada konfirmasi pembayaran yang sudah tertera sebelumnya tadi. Misal kita ingin melakukan pembayaran, maka kita klik ya. Kalau misal ya, nah maka transaksi akan berhasil. Nah, kalau misal kita klik tidak, maka transaksi akan dibatalkan. Baik, selanjutnya karena pengguna Laku Jatim ini telah login, dia bisa melihat profilnya sendiri pada menu profile. Di sini akan ditampilkan nama, tempat lahir, alamat, serta gendernya dan favorit tripnya. Di sini juga ada foto profilnya. Di sini ada beberapa menu, yaitu pengguna Laku Jatim ini dapat mengatur akunnya. Di sini bisa memperbarui nama, mengubah foto profil, terus mengubah password, menghidupkan kode verifikasi ketika login kembali. Jadi jika dicentang itu pada saat akan login akan mengirimkan kode verifikasi agar lebih aman. Lalu dapat mengubah nomor HP dan menambahkan nomor HP, lalu memperbarui email, serta dapat menghubungkan akun ke Facebook maupun Google. Kita bisa memperbarui nama. Jika setelah menemukan nama, klik saja perbarui, nanti ya, data nama berhasil diperbarui. Lalu kita coba ubah password. Nah, di sini ya user diminta untuk memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Jika telah terisi semua, klik simpan, maka password akan berhasil diperbarui. Lalu juga bisa menambahkan nomor HP. Di sini akan ditampilkan nomor HP yang lama. Juga kita bisa menambahkan nomor HP yang baru. Isi sebelah, lalu klik simpan. Setiap data nomor HP berhasil diperbarui. Untuk menu profile dan atur akun seperti itu. Lalu selanjutnya ada menambahkan tempat pariwisata. Jadi user yang telah login itu dapat menambahkan tempat pariwisatanya yang ada di daerahnya sendiri. User Laku Jatim dapat mengatur nama tempatnya apa, lalu alamatnya di mana, waktunya itu kapan, seperti tadi Mei sampai Oktober, lalu harga pariwisatanya itu berapa. Nah, lalu ada deskripsi tempat wisatanya, ini dapat diisi bebas. Lalu ada paket, pada bagian paket ini user akan mendapatkan apa saja sih saat menyewa tempat pariwisatanya. Lalu ada transportasi, di sini dapat diisi dengan apakah yang melakukan pemesanan itu dapat transportasi atau tidak. Jika telah terisi semua, bisa mencentang dengan ini saya menyatakan akan tanggung jawab agar ini kayak perjanjian dengan user dan Laku Jatim. Lalu klik start. Sini akan masuk ke kelola tempat wisata. Akan ditampilkan nama tempat, alamat, waktu, harga, review. Di sini bisa melakukan editing. Klik edit. Di sini user yang mencantumkan tempat wisata dapat melakukan pengeditan tempat wisata tersebut. Lalu jika sudah, klik simpan dan nantinya akan berubah. Lalu untuk
fitur yang ada di Melaku Jatim hanya itu saja. Selain itu, website ini dapat digunakan untuk device lain selain laptop maupun komputer. Di sini bisa responsif. Ini dioptimalkan untuk tampilan tablet. Jadi semua page ini sudah responsif. Jadi pengguna tidak perlu khawatir saat membuka website ini di device yang berbeda ukuran layarnya. Baik, untuk pendemonstrasian website Melaku Jatim telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemrograman websitenya. Oke, nama saya Putri Armaini, NIM 1924 10 10 10 94. Saya akan menjelaskan tentang codingannya. Ini ada codingan dari HTML untuk fitur loginnya di situ. Ya, terus kita sambungkan juga dengan login CSS-nya dan apa sih itu namanya JavaScript-nya. Nah, terus kita akan membuat sebuah form atau container, sebuah kelas gitu, container. Di situ ada email, password. Selanjutnya juga ada button-nya untuk loginnya, serta apakah sudah punya akun atau belum di sign up-nya. Nah, pada bagian CSS-nya, oke, di sini ada bagian CSS-nya ya untuk mengontrol, untuk merapikan tampilan dari loginnya itu sendiri, dan tidak lupa kita ya kontrol sign up-nya, terus tidak lupa dengan responsifnya di sini yang media only screen maksimal width 768. Nah, ini untuk responsifnya. Nah, selanjutnya JavaScript-nya itu nah, ini bagian JavaScript dari loginnya. Jadi kalau misalnya pengisian username dan password itu harus sesuai dengan data yang sudah ada. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, maka tidak akan bisa masuk. Nah, terus yang bawah ini untuk menampilkan passwordnya. Jadi kita bisa klik nampilin passwordnya atau enggak. Nah, selanjutnya di bagian HTML profile-nya, di sini kita juga menyambungkan dengan CSS profile. Lalu kita membuat navbar. Nah, kita membuat navbarnya itu ada home, booking, profile, serta loginnya. Nah, terus kita akan membuat sebuah class profile yang ada terdiri dari nama, terus profile-profilnya seperti tanggal lahirnya, alamatnya, dan lain sebagainya. Nah, terus kita juga ada kelas atur akun, terus kelas kelola wisata, dan kelas menambahkan wisata. Nah, terus bagian bawahnya untuk footer-nya. Nah, selanjutnya di CSS-nya. CSS-nya ini sama fungsinya itu untuk merapikan serta memperindah tampilan website kita. Seperti kita bisa menggantikan warnanya, lalu menggantikan font-nya, dan mencoba padding-nya, margin-nya, serta yang lainnya. Serta jangan lupa kita untuk melakukan responsifnya. Jadi kalau misalnya digunakan di device lain, maka akan tetap rapi. Nah, ini adalah contoh tampilan dari codingan yang responsifnya. Nah, mengatur-ngatur. Kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya adalah tampilan untuk halaman utama dari website Melaku Jatim, home-nya. Di sini ada indeks HTML yang disambungkan dengan home CSS. Di sini ada navbar. Untuk navbar ini sama pada semua page, hanya beda di harfnya. Di sini ada menu button Xbox ini untuk jika tampilannya kurang dari 768 pixel, maka akan ditampilkan.
Jika lebih dari 768 pixel akan di hide. Di sini ada judul, lalu ada info COVID-19. Di sini ada kelas bot. Di sini buat tempat destinasi populernya. Lalu ada kelas video. Ini tadi untuk menampilkan 2 video yang dapat diputar sesuai dengan keinginan user. Jika tidak ingin diputar, bisa di-pause. Lalu ada kelas artikel. Ini tempat untuk artikel-artikel yang ada pada home tadi. Lalu ada footer. Nah, untuk footer ini juga sama untuk semua page, tapi ada beberapa page yang tidak mempunyai footer. Lalu untuk CSS-nya sendiri, di sini ada tempat untuk mengatur navbar-nya, entah dari logo atau pilihan-pilihan yang ada di navbar. Lalu ada, jika diklik akan menampilkan efek seperti berubah background, ada text decoration-nya, ada garis bawah, lalu ada efek transisinya sebanyak 0,5 second. Di sini dapat diatur juga H1, H2, H3, dan lain-lain sesuai dengan kelas maupun ID. Untuk codingan CSS bagian footer dan navbar sama untuk semua page. Lalu di sini ada check button, dan di sini ada bagian untuk responsif, ada max width 1300 dan max width 768. Lalu selanjutnya ada alam. Untuk codingan alam ini masuk ke booking. Untuk codingannya sama seperti alam, budaya, dan pantai, dan sebagainya. Di sini juga akan menampilkan merapikan tampilan dari halaman HTML-nya, seperti membuat box shadow, jadi belakang itu kayak ada bayangannya. Dan ini juga kita menggunakan grid pada tampilan alam, jadi biar lebih rapi gitu ya. Tidak lupa juga ada responsif distributed 100 pixel dan 768 pixel. Jadi jika kurang dari 768 pixel, maka tampilan akan mengikuti pengaturan CSS. Selain fitur ini, ada juga yang lain. Di sini ada banyak HTML dan CSS-nya serta JavaScript-nya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai web. Yang pertama akan dijawab oleh Putri. Oke, pendapat pribadi tentang teknologi web, menurut saya teknologi web itu sangat bagus banget gitu ya. Jadi kita menggunakan web itu kita bisa mengaksesnya dari HP atau mencari informasinya dari HP dan bisa menambah ilmu juga kan. Nah, terus seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini? Ya kalau misalnya kita lihat saat ini gitu ya, banyak banget yang udah bikin website dan sebagainya, dan menurut saya potensi teknologi website itu di masa depan tuh akan sangat lebih pesat lagi dan lebih banyak lagi, serta kayak mungkin nanti apa-apa akan menggunakan website atau aplikasi gitu. Nah, selanjutnya jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi website, kebetulan saya bergabung di sebuah komunitas yang lagi mengembangkan sebuah website. Jadi saya membantu-bantu untuk membuatkan tampilan websitenya. Serta saya juga ada komunitas juga yang bergerak di bidang website serta aplikasi, sekarang sedang melakukan maintenance di aplikasi dan website tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jawab pendapat pribadi tentang teknologi web.
pendapat pribadi tentang teknologi web sekarang ya bagus, dan sudah banyak desain-desain web yang interaktif dan mudah digunakan oleh user, entah user awam maupun yang telah canggih. Lalu seperti apa potensi teknologi website di masa depan? Saya berharap sih teknologi website di masa depan itu lebih pintar ya. Jadi banyak AI yang dapat digunakan di website sehingga user sebagai pengguna website tersebut tidak perlu terlalu ribet gitu. Lalu untuk kegiatan wirausaha atau bisnis yang akan Anda lakukan atau jalankan yang menggunakan teknologi. Nah, kalau sekarang sih belum ada bisnis atau wirausaha ataupun komunitas yang menggunakan web. Mungkin kedepannya bisa membangun suatu bisnis gitu yang memanfaatkan teknologi web sehingga bisnisnya itu dapat lebih lebar dan mencakup masyarakat. Nah, itu saja jawaban dari saya. Baik. Terima kasih. Ya, mungkin ini saja presentasi dari kami, tim Mako Jatim, kelas PWB kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.